Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa awala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitihi adada ma ilmika salatan daimatan bidawat mulki wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati khusus saya dan jamaah sekalian, para orang tua kami, para ibu-ibu jamaah, syukur alhamdulillah pada malam yang ke-6 ini kita dapat silaturahmi di musala Nurul Iman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai puasa kita, terus buka kita, dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini, semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang kami hormati, kalau bicara puasa, bicara bulan Ramadan, kita paham apa yang kita lakukan kalau di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan kita satu akal, kedua ilmu. Andai kata kita tidak punya akal, nggak punya ilmu, dan nggak tahu ini namanya bulan Ramadan, dan hari ini kita melaksanakan tarawih, kita tidak tahu, berarti kita tidak sadar. Kalau nggak sadar, berarti dalam Al-Quran dikatakan apalah tahqiru, apakah kita tidak berpikir, apalah tatadabbarun, apakah kita tidak memperhatikan. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah hari ini kita tahu hari ini bulan Ramadan. Ketika bicara bulan Ramadan, maka ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sebelum Ramadan ada Sya'ban, sebelum Sya'ban ada Rajab. Maka ketika menerangkan inna Rajaba litahhiril badan, Rajab itu membersihkan badan. Dia bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, apa yang kita bersihkan? Di situ kita udah suruh menjaga mulut kita, badan kita, tangan kita selalu berbuat baik. Masuk ke Sya'ban, lihat diri mulut, kita harus membersihkan hati. Maka di bulan Sya'ban kita sering memaaf-maafkan
sekalian, kita datang ke sini karena ruh kita, napas kita masih ada. Andai kata kita tadi tidak ada napasnya habis maghrib, ruh kita tidak ada, insya Allah badan kita dipendem makanan cacing, maka ruh kita terus ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ada Ramadan. Makanya Ramadan kita hidup membersihkan ruh. Kita puasa, kita tarawih, kita baca Quran. Dalam rangka apa? Badan bersih, hati bersih, ruh bersih. Nah itu. Kalau ruh kita sudah bersih, ruh nafas kita bersih, maka kaitannya dengan iman. Iman adanya di mana? Di hati. Kaitannya dengan apa? Ruh. Maka baginda Rasulullah SAW menerangkan, al-imanu kulliyahun. Apa itu? Iman itu telanjang. Coba kita kalau telanjang rasanya cakep apa jelek? Jelek. Apalagi sambil mendeng, jelek banget. Maka telanjang itu setelah masuk ada hiasan, apa ornamen, baju, pakaian, sekarang pakai mukena, begitu indah, cakep. Ketika cakep itulah telanjang dibungkus dengan pakaian, indah kita. Iman itu dibungkus dengan apa? Kata baginda Rasul, libasut taqwa, pakaian takwa. Nah, yang disebut puasa, la'allakum tattaqun, agar kita sekalian takwa. Orang yang puasa takwa. Dalam kitab Nurul Nasihin diterangkan, kalimat takwa itu ada huruf ta, kok, waw, ya. Taknya apa? Tawadu. Orang yang puasa kalau gede aja, sombong aja, berarti puasanya badannya nggak bersih, hatinya nggak bersih, ruhnya nggak bersih. Kenapa? Sombong, nggak tawadu. Yang kedua apa? Orang takwa qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa yang ada pada diri kita. Alhamdulillah puasa, emang bukannya ini, bukannya itu. Alhamdulillah hari ini kita puasa. Kadang-kadang kita puasa berbeda. Tujuan puasa, kata ulama-ulama menerangkan, kalau kita lapar, bagaimana rasanya orang lapar yang tidak punya uang? Ternyata kita puasa hanya pindah. Kenapa? Enggak merasakan jiwa bagaimana laparnya. Kenapa saat kita puasa makanan itu yang biasa-biasa aja? Sisa makanan di apa? Duitnya disedekahkan. Ini yang membersihkan ruh dan hati kita. Kadang-kadang kita puasa beli ini, beli itu, beli ini. Setelah maghrib azan kita makan, enggak sudah mubazir. Disinilah kita manfaat puasa aja kadang-kadang kita belum bisa memahami. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Uangnya apa? Waro. Orang yang puasa melahirkan takwa. Waro. Apa itu waro? Hati, teliti, apa yang kita makan. Ini kadang-kadang makan mau haram, yang penting masuk. Ini tak bisa untuk membersihkan badan. Ditakhiril qalbi, membersihkan hati. Wa tathhiril ruh, dan membersihkan ruh. Nggak bisa. Kenapa? Karena apa yang kita makan itu harus waro, hati, teliti, kata ulama. Yaknya yakin hati. Intan surah dan surah
wa yusabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, Allah tolong. Hari ini kita puasa. Apa yang kita puasa? Jangan sampai puasa kita kampin sholat ini laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus. Ibarat orang kerja capek-capek enggak gajian. Itu jangan sampai terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Puasa apa lagi? Puasa itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan itu juyina atau jayana. Apa itu jayana? Yaitu hiasan. Kata baginda Rasul, jayana suhur Ramadan. Hiasan bulan yang sebanyak 11 bulan, ada 12 bulan, satunya bulan Ramadan, itu hiasannya bulan Ramadan. Kalau tidak ada bulan Ramadan, bulan itu rasanya sepi. Dari Januari kalau bulan Masehi, kalau bulan Arab dari Muharram sampai Rabiul Awal sampai Ramadan sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada Ramadan, itu hiasannya. Kenapa? Kita lihat di musola, indah dia ada hiasannya. Apa? Ada ornamen lampu, ada biru, ada bapak. Ini jadi hiasan. Jadi indah. Bulan yang begitu setahun, kalau tidak ada Ramadan, tidak ada keindahan. Ini kata baginda Rasul. Baginda Rasul juga mengatakan, Jayanal Anbiya, hiasan para nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi begitu banyak tanpa ada hiasan. Kalau tidak ada baginda Rasul, tidak ada yang cantik para nabi. Oleh karena itulah hiasan kita, diri kita, hati kita, badan kita, ruh kita, apa hiasannya? Hiasannya yaitu akhlakul karimah, ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hiasan kita. Orang di dunia hiasannya apa? Yang banyak duit itu hiasan. Di dunia ada yang hiasannya orang kaya, ada yang hiasannya rumah, ada yang hiasannya ilmu, ada yang hiasannya ganteng, ada yang hiasannya jelek. Oh jelek hiasan, oh iya. Kita dikatakan cakep karena ada yang jelek. Tuh, semuanya hiasan. Inilah kehidupan kita. Kalau kita nggak ada hiasannya, ya Allah, luar biasa. Wajayanal utur, hiasan-hiasan tulisan, yaitu yang paling cakep, hiasan Quran. Misalnya kayak, nah ini ada ornamen di rumah kita itu minimal, kalau di rumah apalagi di sholat ada Bismillahirrahmanirrahim, ada ayat kursi. Ini hiasan. Jangan di rumah kita hiasannya kalendernya orang miskin. Apa orang miskin? Ada orang yang gak punya baju, cakep banget itu. Nah, makanya malaikat udah bisa masuk. Tuh, ini hiasan. Nah, itulah kehidupan kita. Hiasan kita apa? Iman. Apalagi masuk musolanya, musola apa tadi? Nurul iman, cahaya berimanan. Iman itu ada di dalam hati. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia di bulan Ramadan ini, jadilah Ramadan sebagai hiasan diri kita. Kedua, hiasan hidup kita. Kenapa? Yang terakhir, Al-Quran. Apa? 30 juz, 6.660 ayat. Kata baginda Rasul dalam kitab Nubawul Hadis, wajayanal Quran Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan lupa makan aja baca bismillah. Minum kalau nggak baca bismillah ada pun. Makanya saya diterangkan sama guru saya, di amalin bismillah minimal 1 hari 20.
Sambil jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Minimal kalau kita mati kita kata guru saya, matinya nggak sampai tragis. Apa itu mati tragis? Ketabrak kereta, ketabrak semut. Nah, semut juga kalau sekali ketabrak itu mati. Ini namanya tragis. Jangan sampai makanya baca Bismillah. Wajahnya Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat Bismillah kalau kita ngaji kepada guru kita. Lambang semuanya Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Bismillah diawali dengan huruf ba. Ba artinya di bawah. Apa itu artinya ba? Ba di bawah tawadu tadi. Ini baca Bismillah tapi apa? Sombongnya luar biasa. Gua paling kaya, gua paling ganteng. Gila mati aja. Ini Bismillah. Banyak itu birrun, kebaikan. Babul, apa artinya babul? Pintu. Jadi Bismillah diawali dengan huruf ba. Ini banyak babul. Itu pintu artinya. Supaya bisa masuk melalui pintu. Pintu itu ada kuncinya. Apa kuncinya? Sin. Orang yang bisa buka pintu surga apa? Sholawat. Sinnya selamat. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin. Apa itu yasin? Baginda Rasulullah SAW. Orang yang sering baca salawat nanti dimulai sama baginda Rasul, dituntun masuk surga. Itu belum sin Rasulullah. Ini apa? Maqamah mahmudah. Nih maqamah mahmudah di tempat kita yang terpuji. Kenapa? Belum tentu di tarawih yang ke-6 ini saudara-saudara kita ada di tempat maqamah mahmudah. Belum tentu. Kita lihat ada yang lagi dandah Al-Quran suruh Isya segen, suruh tarawih segen, apalagi sendirian baca Al-Haqqul tadi kenapa? Sendirian. Habis Al-Qur'an apa ya? Wal asri, habis wal asri, apa ya? Bingung. Itu baru. Tapi kalau tarawihnya di tempat maqamah mahmudah, yang puyeng siapa yang puyeng? Kalau begini, imam doang, kita timbang begini doang. Kadang-kadang pikiran kita kemana tahu. Ya Allah, jemuran belum diangkat. Ya Allah, kolak belum dimakan. Imam lagi mikirin, habis Al-Quran apalagi ya tuh. Ya Allah, ya Allah. Nah, ini kita ditaruh maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang namanya puasa enak, tahan? Yang namanya puasa tahan. Yang paling penting apa? Terawih. Kita baca Quran, habis baca Quran diamun. Entah yang paling berat apa? Yaitu sahur. Sahurnya jam 2 bukan sahur, makan malam. Yang nama sahur itu bukan mendekati setengah jam sama subuh. Itu namanya nawaitu bi'akli hajat rohani sunnatan sahuri. Nah itu. Kedua, baca bismillah kembali. Baca bismillah. Ketika kita minum, biasa aja. Ketika kita makan, baca bismillah. Ba, sin, mim, alif, roman, lapan, Allah. Itu masa 10. Tuh, makanya bismillah jangan pernah diapain. Ditinggal. Kenapa? Jaikan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jaikan suhur hiasan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hari ini saya silaturahmi kepada
sendiri? Haji Muhammad Amin. Haji Muhammad Amin itu teman adik saya kerja dulu di Gaya Motor. Nah, jadi dulu saya kenal banget. Nah, asal ini, nah terus pindah ke sini, dulu kan kandang besar. Dengan saya dulu pindah ke sini. Kalau ke sini ketemu, tahu-tahu, alhamdulillah saya punya adik. Nah, ini Rasulullah. Nah, adik ipar, adik saya. Alhamdulillah saya pindah ke orang sini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho